Internet pada tahun 2009. Kita mengirim email, menelpon lewat internet, dan mendiskusikan topik yang kita sukai. Bahkan urusan perbankan juga melalui dunia maya. Itu semua adalah gagasan kabur 50 tahun silam. Untuk memahami semua itu, mari kembali ke 1957 ketika semuanya dimulai. Sebelum 1957, komputer hanya mampu mengerjakan seluler pada satu waktu. Itu dinamakan batch processing. Tentu saja, ini sangat tidak efektif. Dengan komputer semakin besar dan besar, dibutuhkan ruangan spesial yang berpendingin. Jadi developer tidak lagi bisa bekerja secara langsung. Sampai akhirnya para pakar dipanggil untuk mengkoneksikan mereka. Pemegang pada masa itu berarti pengerjaan manual. Koneksi langsung komputer menyebabkan banyak bug, membuang waktu, dan membuat pusing para developer. Tahun 1957 dinilai sebagai perubahan besar. Koneksi remote telah terpasang, sehingga para developer dapat bekerja secara langsung. Saat itu, ide untuk time sharing pun muncul. Konsep pertama dalam teknologi komputer untuk membagi kemampuan dari sebuah komputer ke banyak pengguna. Pada 4 Oktober 1957, selama Perang Dingin, satelit berawak Sputnik 1 dikirim ke orbit oleh Rusia. Rasa takut dari ancaman misil muncul. Untuk mengamankan teknologi tersebut Amerika, US mendirikan Defense Advanced Research Project Agency pada bulan Februari 1958. Pada saat itu, ilmu pengetahuan hanya disebarkan dari orang ke orang. DARPA lalu mengembangkan jaringan komputer berskala luas. Untuk menjelaskan penyebaran ilmu pengetahuan yang mengendali pengandaan atas sisa yang sudah ada, jaringan ini akhirnya menjadi ARPANET. Selain itu, ada konsep lainnya yang dikembangkan, yang merupakan dasar dari sejarah internet. Konsep untuk jaringan militer oleh RAND Corporation di Amerika, jaringan komersial dari National Physical Laboratory di England, dan jaringan sains Cyclade di Paris. Penekan dari konsep sains, militer, dan komersial tersebut adalah dasar dari internet modern saat ini. Mari mulai dengan ARPANET yang paling sering didengar. Pengembangannya dimulai pada 1966. Universitas umumnya cukup berhati-hati dalam membagi komputer mereka. Karenanya, komputer kecil didapatkan di depan mainframe. Komputer ini, interface misal prosesor, berperan dalam mengontrol aktivitas jaringan. Sementara mainframe hanya bertugas untuk inisialisasi program dan data file. Pada waktu yang sama, IMP juga menyediakan interface untuk mainframe. Semenjak IMP terkoneksi ke jaringan, ia juga disebut IMP subnet. Untuk koneksi pertama dari komputer ke komputer, Network Working Group mengembangkan protokol pengontrol jaringan, Network Control Program. Kemudian, NCP digantikan oleh lebih eksekutif Transmission Control Protocol. Fitur prinsipil dari TCP adalah verifikasi pada file transfer. Mari beralih ke England. Semenjak jaringan FPL dirancang pada basis komersil, banyak ada usaha dan file transfer yang terjadi. Untuk menghindari tabrakan pada pengiriman file yang terkirim dibagi-bagi menjadi paket yang lebih kecil dan disatukan kembali saat diterima. Paket switching telah lahir. Pada tahun 1962, pesawat bersama mereka menemukan derajat menengah dan jauh di Kuba yang dapat menjangkau Amerika. Hal ini memicu ketakutan akan konflik nuklir. Pada waktu yang sama, sistem informasi masih menggunakan jaringan berarsitektur terpusat. Untuk menghindari terputusnya sistem ketika serangan, dikembangkanlah arsitektur jaringan yang tidak terpusat. Jaringan tetap akan beroperasi meskipun ada node yang mati. Komunikasi yang menggunakan gelombang radio juga menjadi masalah ketika ada serangan nuklir. Berdampak pada unit nuklir, gelombang radio jarak jauh tidak akan bekerja lagi. Mereka harus menggunakan gelombang langsung yang sementara tidak mempunyai jangkauan jauh. Solusi yang paling baik adalah model jaringan terdistribusi. Jadi, jarak yang jauh dapat dijangkau dengan sedikit gangguan.
Tonggak lain diikuti dengan perkembangan dari Cyclade jaringan Prancis. Cyclade dapat anggarannya lebih kecil daripada Rapanet, jadi punya lebih sedikit node. Difokuskan pada komunikasi jaringan dengan jaringan yang lain. Dalam hal ini istilahnya internet telah lahir. Terlebih lagi, konsep Cyclade lebih maju daripada APA dan NPL. Selama berkomunikasi, pengirim dan penerima tidak melakukan intervensi lagi, namun hanya sebagai transfer node. Protokol Cyclade pergi ke semua mesin menggunakan lapisan fisik yang diimplementasikan ke dalam perangkat keras, menyediakan koneksi langsung dengan penerima atau struktur akhir ke akhir. Terinspirasi oleh jaringan Cyclade yang didorong oleh ketidakcocokan antar jaringan, koneksi mereka di mana-mana menjadi penting. Perusahaan telepon mengembangkan protokol X25 yang memperbolehkan komunikasi melalui server mereka. Sebagai ganti, tentu dikenakan biaya bulanan. Terlepas, Transmission Control Protocol menghubungkan komputer tersebut melalui gateway. Dan organisasi standar internasional merancang model referensi OSI. Inovasi dari OSI adalah upaya untuk melakukan jaringan dari ujung hingga ke ujungnya, dan pembagian saluran ke lapisan terpisah. Akhirnya, TCP menurunkan frekuensi dari model OSI, memberi jalan untuk protokol TCP/IP standar yang menjamin kompatibilitas antar jaringan. Akhirnya mereka bergabung menjadi internet. Pada 28 Februari 1960, perangkat keras Rapanet telah dibongkar dan internet telah bangkit dan berjalan.